KDRT, saya tinggal dia, saya main segala macam, saya nggak urus. Waktu anak saya, tetap dia, saya KDRT parah. Buster, kalau lihat di solusi saya, sampai kepalanya robek 10 jahitan, saya sering seret-seret istri saya. Aduh. Sampai ada jahitan-jahitan ya? Sampai 10 jahitan di kepalanya sini. Wow, dan dia tetap bertahan? Dia bertahan, dia cuma pulang biru-biru matanya, bawa anak saya umur 2 tahun pulang ke rumah ibunya di Bintaro. Semua orang seluruh dunia ini termasuk keluarga saya, udah lu ceraiin itu orang gila tuh, kata saya dia. Ya iyalah. Ya iyalah, pasti pada ngomong gitu lah. Semua menyarankan, even itu keluarga saya juga, udah lu ceraiin aja, ngapain lo? Sahabat Kopi, setelah kita tadi udah lihat semuanya, flight simulator yang luar biasa, belajar terbang, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau ketemu the man behind the gun. My good friend, Kapten Edward Lemong yang biasa dipanggil dengan sahabat Kopi itu biasanya kita kenal dia dengan nama Kapten Edo. Nah, Kapten Edo ini senior captain di grupnya Lion Air, Lion Group ya. Dan Kapten Edward ini punya kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Masa lalunya juga nggak baik-baik aja. Itu sebabnya kalau nggak baik-baik, masa lalunya justru dipakai Tuhan ya. Tuhan suka memakai orang-orang seperti begitu ya. Gue juga gitu kok dulu ya. Nah, Kapten Edo ini di awal waktu suka sama dunia aviasi kapan tuh, Kap? Awal-awalnya? Masih kecil ya? Ya. Papa saya polisi kan. Papa polisi justru? Iya, terus tadinya mau masuk ke ABRI, terus tiba-tiba saya sekolah ke Amerika. Iya. Terus ketemu teman, sana jadi pilot gitu loh, teman SMP saya. Akhirnya saya ikut dia bilang, gimana sih jadi pilot? Saya kira susah kan, dulu kan cuma ada PLP Curug namanya di tahun 80-an kan. Iya. Begitu di Amerika bisa, saya apply, ternyata tes lulus ya, akhirnya jadi pilot. Oh, jadi gara-gara temen nih ya? Gara-gara temen. Sekarang temen juga jadi Kapten Airbus 330. Oke. Terus setelahnya berjalan waktu itu, pertama kali waktu masuk ke dunia penerbangan, nerbangin pesawat maskapai apa dulu awalnya? Awalnya tuh tahun 87 Borak Airlines. 87 terbangin Borak. Umurnya 20-an lah. Hawker Siddeley 748. Hawker Siddeley 748. Wah, kalau dunia aviasi yang ngerti paham, itu pesawat baling-baling. Iya. Gue punya miniaturnya. Dari Inggris. Dari Inggris. Itu tahan bantingan itu. Wow, HS 748 tuh bilangnya ya. Iya. Di Google itu HS 748 itu klasik banget. Pesawat tuh keren banget. Berarti mendaratnya di Kemayoran. Enggak, udah di Cengkareng. Udah di Cengkareng. Kemayoran itu kan tutup 85. Oh, Kemayoran tuh 85, 87 tuh. Udah di Cengkareng. Oke. Jadi Cengkareng itu awal-awal pas baru buka itu banyak baling-baling ya? Oh, ada semuanya baling-baling semua ke situ ya? Iya, Halim sama udah buat yang domestik buat yang private kan? Iya. Dan semua pindah ke Cengkareng. Wow. Kan ada Terminal 1, Terminal 2 Terminal 2, iya. Habis dari situ mulai ya berangsur-angsur pindah ke, saya pernah dengar juga Kapten di Sempati. Iya, benar ya? Habis dari Burak pindah ke Sempati. Udah itu di Cengkareng terus. Oke, sampai akhirnya masuk ke grupnya Lion. Ya, terakhir habis krisis ekonomi itu 2001 saya join di Lion. Jadi ini udah berapa tahun, Kap? Jadi pilot 87. Hampir 37 tahun. Wow. Nerbangin pesawatnya udah merem. Udah hampir bosan lah. Hampir bosan, iya. Ya masih beberapa tahun lagi pensiun, tapi iya. Ya nanti waktunya Tuhan. Iya. Nah, oke. Kita mau tahu nih ya, sebagai pilot pesawat, oke lah. Selalu kan kita lihatnya pilot tuh memang luar biasa, apalagi yang senior-senior. Pasti dong punya momen-momen yang takut, mengerikan, close call misalnya. Kayak gimana, Cap? Ya banyak lah kan. Yang terpenting sebelum kita terbang, itu kan harus well prepare. Iya. Kita sudah lakukan semua safety briefing, sudah keadaan fit, dan juga pesawatnya juga harus bagus, dirilis sama maintenance. Nah sudah itu kita terbang ya dengan mental kita. Kalau dalam keadaan cuaca buruk atau musim-musim hujan gitu, itu yang kita harus lebih ekstra hati-hati. Karena kan kalau mendarat dalam keadaan cuaca buruk kan beda dengan clear seperti ini. Ada angin, ada gusty, ada thunderstorm apalagi hujan badai ya. Itu udah jam terbang dong kalau udah kayak gitu. Ya enggak, jam terbang juga tetapi semua ada prosedur. Master Billy. Jadi kalau kita mau mendarat itu ada limitasi-limitasi yang harus ada ininya, ada prosedurnya, ada chartnya. Iya. Jadi kalau misalnya masuk di Cengkareng, minimalnya 200 feet, kalau nggak kelihatan harus go around. Oh, harus go around. Ya. Kalau nggak kelihatan tuh kalau nggak kelihatan. Even itu pernah lah. Wow. Sudah sering kalau cuaca buruk itu, ya sudah sering. Kalau lihat di YouTube saya juga, banyak saya
ditolong Tuhan juga ya, karena kita juga lakukan bagian kita, tapi karena pertolongan Tuhan diluputkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Wow. Nah, oke, itu sisi penerbangan. Nah, masa lalu waktu baru-baru masuk maskapai penerbangan segala macam, emang udah dekat sama Tuhan hidupnya? Pasti enggak dong. Dulu, sekarang saya melayani Tuhan, Pastor. Dulu saya melayani setan sungguh-sungguh. Jadi betul-betul kelam dong. Nggak ada. Saya kan basic Katolik, yang nggak tahu, kurang paham segala sesuatu. Terus dunia penerbangan tahun 94, ya nakalnya udah dari tahun 80-an ya, 90. Saya berkeluarga tahun 94 punya putri. Nah, mulai 96 saya kena dunia malam yang lebih parah. Wow. Terbang dalam keadaan yang tidak baik, terus nggak pernah pulang. Wow. Terus ya banyak hal yang di luar akal manusia yang normal saya lakukan. Iya. Di saat waktu sudah menerbangkan pesawat dan itu sudah jadi kapten tuh? Sudah jadi kapten? 92 saya jadi kapten Fokker 27 dulu. Fokker 27? Iya, habis itu tahun 94 baru di-upgrade pesawat jet Fokker 100. Fokker 100? Di Sempati Air juga. Sempati Air tuh ya? Nah, jadi saat-saat itu tuh, tahun-tahun 90, mulai hidup kelam tuh? Kalau dunia malamnya sudah dari tahun 80-an, tapi kena kejatuhan yang terpuruk adalah tahun 96. Wow. Dulu zaman-zaman pakai hal-hal yang termasuk narkoba juga? Iya. Wow. Dan yang hebatnya adalah istri terus bertahan? Iya. Dia punya prinsip, bapaknya sebelum meninggal pesan kalau kamu punya suami, apapun kejadian sama suami kamu harus bertahan sampai akhirnya. Dia dikasih pesan itu dan dia nurut sama pesan itu? Dia ikut married sama saya, baik-baik, sudah punya anak, terus saya langsung KDRT, saya tinggal dia, saya main segala macam, saya nggak urus waktu anak saya. Tetap saya KDRT parah. Buster, kalau lihat di solusi saya, sampai kepalanya robek 10 jahitan, saya sering seret-seret istri saya. Aduh. Sampai ada jahitan-jahitan ya? Sampai 10 jahitan di kepalanya sini. Wow, dan dia tetap bertahan? Dia bertahan, dia cuma pulang biru-biru matanya, bawa anak saya umur 2 tahun pulang ke rumah ibunya di Bintaro. Semua orang, seluruh dunia ini termasuk keluarga saya, udah lu ceraiin aja itu orang gila tuh, kata saya dia. Ya iyalah. Ya iyalah, pasti pada ngomong gitu lah. Semua menyarankan, even itu keluarga saya juga, udah lu ceraiin aja, ngapain lo? Istri saya bidadari, Pastor. Cantik banget. Wow, iya. Kata saya ya. Kalau kata orang yang nggak tahu dia. Iya. Dia masih, ya banyak yang orang ngedeket-deketin, tapi karena mungkin kegantengan saya, jadi dia nggak mau lepas. Asik. Ada urapan kali ya? Udah urapan. Belum ada dulu kurapan. Belum ada. Ya kan belum ini lahir baru kan. Iya. Tapi dia tetap bertahan. Tetap bertahan. Dan dia doakan pastinya. Nggak ngerti doanya, contoh Katolik kan, tapi di situ ada dulu Evelyn Nadiak sama John Hartman. Nah, dia lihat itu caranya bagaimana. Saya pulang mabuk, dia tumbang tangan. Oh gitu, dia lihat itu, dia akhirnya belajar. Dia tiru dari situ. Ikutin aja katanya. Kalau sakit, kalau apa ada beban, seru doa seperti itu. Diikutin di TV. Wow. Dan manjur ternyata. Loh, Tuhan punya kuasa. Kan beda-beda ya maksudnya. Kalau kita beriman percaya dengan orang yang tulus hati, doanya pasti dijawab. Iya. Dan terjadi pemulihan kapan akhirnya? Ketemu Tuhan secara pribadi tahun 99 tanggal 28 Juni di Batam. How? Gimana tuh? Kalau diceritakan nangis nggak habis. Lihat di YouTube saya Edward F. Limbong Solusi, nanti ketik aja. Edward Limbong Solusi, lihat di situ kesaksian lengkapnya yang terjadi di Batam. Oke, kesaksian lengkapnya di situ. Dan akhirnya pulih dan sampai hari ini akhirnya melayani Tuhan. Wow. Nah, saya dengar ini Captain Edward udah punya kayak ibadah kecil nih yang orang-orang bisa datang-datang ya. Iya. Itu di mana tuh? Saya melayani di GBI Gatot Subroto. GCC Senayan. Dan sekarang lagi merintis, saya punya persatuan doa di perusahaan ya, PD ya. Sekarang lagi bikin ministry namanya JMM Ministry. JMM Ministry. Ya, ada di IG juga ya? Ada Instagram. Artinya jemaat mula-mula, karena jemaat mula-mula. Kerinduan saya kisah 2 itu digenapi lagi. Wow. Karena zaman sekarang banyak orang sudah melalui media sosial. Iya. Oknum-oknum hamba Tuhan banyak yang bagi saya melenceng dan kurang membawa damai sejahtera, bahkan mencari keuntungan pribadi untuk perutnya dia mungkin. Iya. Jadi ini meluruskan kembali untuk kembali kepada jemaat mula-mula. Siapakah saya meluruskan? Saya mau bikin tipe seperti dulu, role model seperti Petrus dan teman-temannya. Coba kita terapkan saat ini. Iya. Kalau Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan, pasti kita berhasil. Amin. Pasti bisa. Amin. Dan kalau sahabat kopi baca Kisah Rasul pasal yang kedua,
di ayat 47 tuh kalau nggak salah, Tuhan menambahkan jumlah mereka ya kan? Betul. Tiap hari ya. Betul. Karena berarti kalau Tuhan nyambahin jumlah jemaatnya, berarti Tuhan percaya sama komunitas itu ya. Seringkali banyak gereja yang berdoa minta diisi kursinya, tapi mereka nggak bertanggung jawab. Tuhan nggak kasih. Tapi ketika justru jemaat mula-mula itu yang belajar empati, saling membagi, saling berdoa, saling bantu dan lain sebagainya, Tuhan tambahin jumlah mereka. Unity dan mau belajar. Yes. Dan kita kan dipanggil kan untuk dimuridkan. Pergilah jadikanlah semua, bukan sebagian. Semua bangsa muridku. Dan itu GMM itu ketemu hari apa? Minggu? Hari Minggu jam 2 siang, tapi kemungkinan saya kalau ada ini mau cari tempat untuk pagi kita buat. Oh, pagi. GMM hari Minggu untuk sementara waktu jam 2 siang. Di lihat GBI. tempat ibadahnya di GBI Gatot Subroto GBI Gatot Subroto Senayan. Lihat IG-nya, datang ke sana, ketemu sama Captain Edward sendiri. Sama sering Pastor Billy juga sering melayani di sana. Captain, thank you banget. Kita udah dapat kesempatan untuk nyobain ini semuanya. Dan mudah-mudahan sahabat kopi yang suka sama dunia aviasi, silakan mampir ke sini. Silakan cobain ini ya. Dan pastinya jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Captain Edward Lembong. Itu banyak banget kesaksian yang saya dahsyat. Bisa banyak belajar. Kalau Tuhan bisa mengubahkan orang seperti dia, semuanya pasti bisa diubahkan. Amin. Karena ini kalau saya dengar ya, kalau cerita-cerita mengerikan sih. Masa lalunya luar biasa mengerikan. Kembali lagi semua kasih karunia dan anugerah. Betul. Amin. Kalau kita ini kan kuncinya kan cuma taat dan setia. Betul. Banyak orang sekarang udah lupa dengan siapa dia dulunya. Sekarang sudah seperti ini, dia lupa dia dulu siapa. Termasuk buat hamba-hamba Tuhan yang oknum hamba Tuhan yang sudah lupa diri, lupa daratan, ingatnya langit terus sekarang kayak saya dia. Jadi bertobatlah. Bertobatlah. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Itu dia. Jangan bangun kerajaan di bumi. Betul, poinnya itu. Captain, silakan untuk teman-teman sahabat kopi pesan-pesan. Untuk teman-teman Pastor Billy sahabat kopi, saya sungguh bersyukur hari ini dikunjungi oleh beliau, sahabat saya yang boleh banyak membangun iman kita masing-masing untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi tetap semangat dalam hidup ini, jangan gampang putus asa. Kalau kalian hidup rajin, jujur, ibadahnya bagus, apapun agama kalian, pasti doanya dijawab. Amin. Itu aja dari saya. Amin. Thank you semuanya sahabat kopi. Jangan lupa subscribe, follow, dan like IG, TikTok, dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you. Keep flying high.